Hello guys, welcome to my channel Kim Tan HD. Apa kabar semuanya sobat pelangi dimanapun berada? Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua guys, tentunya hanya di Kim Tan HD. Di video kali ini seperti biasa gue bakal kembali bercerita tentang pengalaman gue, perjumpaan gue dengan berbagai macam cowok guys. Dan kali ini cowok yang gue jumpai adalah salah seorang cowok yang punya basic seorang cowok strike lagi, yang punya profesi sebagai seorang penjual pompa air atau bisa disebut ya penjual sanyo lah ya. Dan gue menjumpai dia lewat sesuatu hal yang secara nggak sengaja gitu. Kayak gimana ceritanya? Ya udah nggak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. Jadi guys, mulai hari ini gue bakal nge-share pengalaman gue khusus ketika gue menjumpai dengan berbagai macam cowok yang basicnya bukan cowok pelangi. Dan satu persatu bakal gue share, entah yang pernah ngelakuin do something yang kedua kalinya atau yang belum pernah gue share sama sekali. Nah, kali ini gue punya pengalaman sama salah seorang cowok, dan lagi-lagi dia basicnya seorang cowok strike yang punya profesi sebagai seorang penjual pompa air atau sanyo. Gue menjumpai dia secara nggak sengaja sih. Jadi waktu itu orang tuanya pacar gue lagi dirawat di sebuah klinik, dan mengharuskan gue sama pacar gue akhirnya menemani beliau untuk ya stay di sana gitu kan. Seperti biasa sih kalau misalnya menjaga orang yang sakit di klinik, pasti kita nginep di klinik itu guys. Karena bukan sekali dua kali sih, memang hampir terbilang pernah beberapa kali gitu kan, kita menginap dan menemani orang tua pacar gue yang lagi dirawat di klinik itu. Cuman waktu itu agak berbeda sih, karena suasana klinik udah berubah, udah direnovasi, dan pokoknya udah bener-bener beda banget ketika gue pertama kali kesana gitu kan. Dan di samping kliniknya ini adalah minimarket, jadi sangat bersebelahan banget sama minimarket, dan memang tempatnya strategis banget. Nah, di depan minimarketnya ini ada yang penjual boba, es boba gitu kan. Nah, dari sanalah awal mulanya gue menjumpai si cowok penjual pompa air ini. Waktu itu hari pertama, malam pertama, gue menemani orang tua pacar gue yang lagi dirawat, dan gue langsung ke notice sama si penjual boba ini gitu. Karena ya di sana kan emang gerah suasananya guys ya, malam-malam pun juga memang panas banget. Jadi gue pengen banget beli boba gitu. Itu ada penjual boba, gue bilang gitu ke pacar gue. Beli kata dia. Udah gue beli ya. Sama lo aja deh, kita pilih yuk kata gue. Yaudah ayo gitu. Langsung tuh guys, kita pun beli boba ke sana. Dan di sana itu yang menjualnya itu pertama kali gue ngeliat dua orang cowok sih. Gue pikir dua-duanya gitu. Yang satu orangnya tuh kurus, dan yang satu orangnya tuh rambutnya ikal, badannya tuh kayak berisi karena efek nge-gym dan juga berkumis. Pokoknya tipenya gue lah gitu. Ya gue langsung kayak notice sih, karena memang ya mata pelangi gue gak bisa bohong ya guys ketika gue menjumpai sosok cowok yang emang gue inginkan gitu. Dan gue pun langsung semangat untuk beli boba. Beli bobanya gitu kan. Oh boleh katanya, mau rasa apa gitu kan. Gue langsung bilang kalau gue rasa cappuccino dan pacar gue rasa coklat waktu malam hari itu. Itu waktu itu kondisinya sekitar jam 7-an ya, belum begitu malam juga sih. Dan suasana di depan klinik pun masih rame, karena emang jalan raya banget gitu kan. Dan si cowok yang tadi gue udah ceritakan dia emang tipenya gue ini, dia cuma diem aja sambil main handphone gitu, tapi emang dia udah eye contact sama kita berdua dan ngasih tebaran senyuman gitu. Itu sih udah kayak bikin gue tuh langsung gimana ya, pengen kenal gitu, minimal at least lah gitu ya. Langsung setelah kayak gitu gue pun dibikinin bobanya, dan setelah kelar langsung gue pun basa-basi gitu. Udah lama jual boba di sini kata gue. Baru 6 bulan kata dia. Oh gitu, emang asalnya dari mana kata gue. Dari Kalimantan. Oh dari Kalimantan? Iya kata dia. Dua-duanya nih? Iya kata dia. Nyahut tuh si cowok yang lagi duduk itu, yang gue maksud, yang tipenya gue ini. Oh jadi di sini merantau gitu. Ya begitulah kata dia. Awalnya dari sana guys, akhirnya kita pun berkenalan. Dan dari perkenalan itu pun gue akhirnya jadi tahu siapa namanya guys. Buat gue si cowok yang kurus ini gak penting ya, gak akan gue highlight juga. Jadi kalian pun gak perlu tahu siapa namanya, karena yang pengen gue share itu adalah cowok yang satunya lagi guys, yang menurut gue itu emang tipenya gue banget. Namanya ini Banyu. Orang itu pokoknya bener-bener kayak hitam manis, berkumis tipis. Pokoknya tuh
mukanya tuh nggak ngebosenin. Kalau dibilang ganteng banget sih enggak, tapi emang keren lah gitu ya. Apalagi waktu sore hari itu dia menggunakan singlet. Gue lupa sih nggak bilang ya. Makanya gue tuh langsung kayak gimana ya, matanya tuh nggak bisa diam aja gitu loh guys. Sampai kita pun ngobrol gitu. Dan akhirnya pacar gue di sini yang ngambil kendali guys, karena emang dia juga pandai banget sih untuk kayak mendekatkan diri ke cowok-cowok gitu. Tiba-tiba nih pacar gue bilang kayak gini, keren ya badannya, sering nge-gym ya, kata dia gitu. Wah, nggak, biasa aja ini mah, kata dia. Ih, itu keren loh, kata pacar gue. Ya emang sih sering, kata dia. Nge-gym di mana, kata gue. Di sana tuh deket kebun rambutan. Dia bilang gitu. Oh, di sana udah lama. Ya baru 4 bulan sih, kata dia. 4 bulan udah kayak gitu, kata pacar gue. Iya nih, kata dia. Keren ya. Cuman sayang sih kalau perut masih kurang, kata dia gitu. Terus pacar gue bilang, kalau emang itu masih nggak masalah six pack mah, kata dia, penting kan jadi aja badannya. Ya sih, cuman juga emang pengen bikin keren perut juga, kata dia gitu. Nah waktu itu kondisinya gue masih six pack badannya, jadi gue tuh kayak langsung punya spontanitas tinggi, punya ide untuk show off. Maksudnya six pack kayak gini ya, langsung gue kasih lihat tuh. Dan dia langsung kayak respon tuh, wih mantep ya six pack, kata dia gitu. Iya tuh, kata dia, kata pacar gue kan, ya emang sih susah kalau kayak gini mah, kata gue gitu kan. Emang mesti jaga makan, pola makan, pokoknya intinya mesti kita tuh harus ketat lah gitu kan. Tapi emang kalau misalnya nge-gym aja juga bisa sih, asalkan kita langsung gedein area atasnya aja gitu. Iya, kata dia. By the way, pengen deh nge-gym bareng gitu. Siapa tahu kan bisa diajarin, soalnya aku belum pernah nge-gym. Serius, belum pernah nge-gym? Enggak, gue bilang gitu. Gue mah emang olahraga rumahan aja gitu, push up dan lain-lain lah gitu. Dan dari sanalah kita pun ngobrol asik, dan pokoknya jadi akrab gitu, tanpa melupakan unsur pelanginya gue. Jadi meskipun gue basa-basi kayak gitu, basa-basi secara umum, tapi gelagat pelanginya gue yang agak sedikit sisi, cara ngomongnya gue yang agak sedikit kayak kecewe-cewean pun gue keluarin, dan pacar gue pun juga keluarin, supaya mereka tuh pelan-pelan mencerna kalau kita berdua ini bukanlah cowok biasa gitu loh guys. Intinya kayak gitu ya, awal pertamanya gue bertemu dengan si Banyu ini gitu. Setelah kayak gitu kelar tuh udah, karena nggak mungkin kita lama-lama di sana kan, kita mesti kembali ke klinik lagi buat jagain orang tua pacar gue. Dan kita pun ngobrol berdua tuh guys, menurut lo gimana tadi si Banyu? Keren lah, kata dia, kata pacar gue kan. Iya, kata gue juga, gue pengen deh, apalagi dia udah pakai outfit yang kayak gitu, udah menjanjikan banget tuh, udah traveling banget lah pokoknya. Ya cus lah gitu, kata dia. Susah sih, kata gue. Kenapa susah, coba aja dulu, kata dia. Ntar deh gue coba besok ya, kata gue gitu. Semoga berhasil sih, kata dia. Amin, gue bilang gitu kan. Jadi malam hari itu udah berakhir. Intinya kita udah mendapatkan info tentang dia guys. Ya semuanya nggak ada yang bener-bener langsung gercep banget sih, karena gue pun juga sadar diri nggak mungkin langsung buru-buru juga, because gue pun juga baru hari pertama di klinik, dan baru hari pertama juga gue berkenalan sama si Banyu ini. Semoga next day gue pun ada kesempatan lain, akhirnya bisa kayak ya paling enggak untuk lebih mendekatkan diri lagi gitu loh guys, karena kalau nggak kayak gitu susah juga sih. Singkat cerita, keesokan harinya gue masih ingat banget ya, siang-siang jam 11 jam 12 gue lagi iseng buka aplikasi micet. Yes, aplikasi micet yang warna hijau itu, yang lagi digandungin berbagai macam cowok ketika dia mencari hiburan. Gue pun gak pernah habis pikir gue bisa mendapatkan sosok si Banyu ini di aplikasi micet. Ya gue biasa aja spontan gitu kan, buka aplikasi micet, buka people nearby, lagi scroll, dan mata gue tuh teralihkan sama satu akun atau foto profil yang lagi selfie di depan kaca di tempat nge-gym. Siapa ya, kata gue gitu kan. Langsung gue klik, dan ternyata Banyu guys. Oh my god, gue seneng banget sih. Gue langsung bilang pacar gue kan, dia ini di micet ada gitu. Siapa sih Banyu? Mana coba lihat, dibilang gitu kan. Langsung dilihat, emang dia tuh aktif ternyata guys. Pokoknya update momen ketika nge-gym, lagi futsal, dan pokoknya banyak banget fotonya dia gitu lah di momennya itu guys. Dan kita langsung kayak kaget, dia punya bio dan hobi yang bener-bener bikin kita kayak hah gitu. Tahu nggak,
bionya itu dia bilang kayak gini, cari hiburan yang murah-murah aja. Terus hobinya itu dia drink, dan itu udah merupakan kunci utama kita untuk akhirnya mendapatkan dia, guys. Waktu itu gue pakai akun gue sendiri di micet, bukan pakai akun fake, dan gue langsung chat dia. Siapa tahu dia langsung notice dan langsung nerima chatnya gue, langsung saya hi gitu, hai Banyu, ini gue Kintan gitu kan. Dan setelah kayak gitu gue tunggu, belum juga ada balasan, mungkin dia belum buka HP kali atau gimana, I don't know. Dan setelah beberapa jam kemudian, tiba-tiba ketika gue lagi ngerokok di depan klinik sama pacar gue, dia ada ngebales tuh notifikasi micet gitu kan. Dan gue lihat dia menerima permintaan teman gue gitu kan. Gue langsung kaget tuh, dia nggak accept nih gitu. Masa sih, kata dia. Terus dia bilang apa, halo Kim, widih keren, siapa, kata dia gitu. Pakai micet juga nih, kata gue kan. Ya biasalah cari hiburan, dia bilang gitu kan. Udah cus, kata dia kan. Pacar gue langsung bilang kayak gitu. Oke. Akhirnya dari sana gue pun mulai japrian sama dia, guys. Dari sana itu gue emang gak continue di micet, tapi gue langsung minta nomor WhatsAppnya, because ya better di WhatsApp lah ya gitu. Apalagi kita kan udah semalam ngobrol seru-seruan, mana mungkin sih dia bakal gak ngasih nomor WhatsAppnya gitu kan. New panggilnya gue kan New ya, boleh nggak gue minta nomor WA-nya? Oh boleh, kata dia. Langsung gercep dikasih, gue save, dan kita pun pindah di WhatsApp, dan akhirnya kita pun WhatsAppan, guys. Dari sanalah kita japrian. Padahal nih, klinik, minimarket, dan tempat jualan sanyo atau pompa airnya ini tuh cuma berjejer doang, guys. Jadi cuma kehalang minimarket doang gitu. Dan di sana tuh tempatnya dia jualan pompa air itu. Tapi kita malah japrian sih. Ya udahlah, mungkin juga dia lagi kerja kan siang-siang kayak gitu mah, nggak mungkin lagi free gitu. Gue bilang tuh sama dia, Yuk, gue agak sedikit kaget loh, kata gue kan. Kenapa Kim, kata dia. Ya kan lo di micet banyak foto-fotonya gitu. Oh itu biasa lagi iseng sih, lagi nge-gym, kata dia, lagi futsal juga. Iya keren lo, sumpah badannya, gue bilang gitu. Ah masih kerenan lo Kim, kata dia. Lo mah ada six packnya, gue mah enggak. Ih serius lo, keren lo. Emang harus six pack mulu ya yang namanya keren? Ya enggak juga sih. Ya makanya gue suka sih ngelihatnya gitu, apalagi kalau misalnya bisa nge-gym bareng kayak gitu kan. Ya ayolah, kata dia, kapan nge-gym bareng, kata dia gitu kan. Nanti deh kalau udah kelar dari sini ya nungguin dulu nyokapnya temen gue bilang gitu. Oke deh, beres, kata dia gitu kan. Terus juga gue kaget sih sama bio dan juga hobi lo, ketawa ngakak dia gitu kan. Emang kenapa hobi gue? Ya lu kan cari hiburan yang murah-murah aja dan juga suka drink kan. Ya emang sih jujur tuh suka banget drink, kata dia tuh. Gue mah hampir tiap malam lo di sini drink terus, kata dia. Cuman ya kalau misalnya ada duit doang sih. Oh gitu, sama dong, kata gue juga kan. Serius lo juga suka minum Kim, kata dia. Suka, gue bilang gitu kan. Mantep deh, kata dia. Ini mah kapan-kapan mesti drink together, gue bilang gitu. Oh boleh, agendakan aja kapan maunya gitu kan. Nanti malam juga gue mah ready sih, kata dia gitu. Serius nih, kata gue. Ya iyalah, masa nggak serius, bilang gitu kan. Oke deh, tapi mungkin nanti malam gue nge-gym dulu sih jam 7 jam 8-an ya, kata dia. Ntar deh ya, gue bilang ke teman gue dulu, siapa tahu kan dia bisa, jadi kita bisa ke kosan bareng, gue bilang gitu. Oke deh, kata dia gitu kan. Setelah kayak gitu, gue langsung bilang lagi gitu, emang lu cari hiburan yang murah-murah kayak gimana sih? Maksudnya, gue bilang gitu. Ya yang cari yang murah-murah lah, yang di bawah 300 aja, kata dia gitu kan. Dia ketawa tuh, emang lu masih cari yang kayak gitu ya Nyu? Ya habis gimana lagi sih, kebutuhan, kata dia. Emang lu nggak nyari hiburan yang bener-bener mau ngasih lucuan gitu? Emangnya ada Kim? Ya ada lah, kata gue gitu kan. Emang apa tuh, kata dia. Penasaran banget lah Kim, pengen gue supaya nambah-nambah gitu kan. Ntar malam dari kosan nih sambil kita drink, gue bakal kasih tahu. Oke deh, beres, kata dia. Udah mau gue ajakin drink setelah dia pulang nge-gym, dan gue pun bilang ke pacar gue, dan dia pun juga langsung semangat. Udah deh, nggak apa-apa, kata dia. Kita izin sebentar deh gitu. Entar misalnya kalau lo misalnya mau di sana nggak apa-apa deh, gue kembali ke klinik, kata dia gitu kan. Gue mah nggak akan banyak drink, kata dia gitu. Ya udah tuh, akhirnya gue pun bilang ke si Banyu lagi bahwa nanti malam kita deal buat drink together jam 10-an setelah dia pulang nge-gym, dan dia pun mengokehkan ajakan kita, dan gue senang banget sih. Singkat cerita ya, karena itu kan siang hari, sore pun tiba, sekitar jam setengah 9 kita langsung izin dari klinik. Untungnya ada saudara pacar gue yang nemenin nyokapnya, jadi kita pun
pamitan sebentar buat ke kosan gitu kan, ada urusan lah gitu. Untungnya juga banyak yang jagain, jadi kita pun tenang gitu kan. Pas sampai kosan, untungnya masih ada dering juga sih. Setelah kayak gitu, gue langsung bilang ke si Banyu tuh, kita udah di kosan ya, gue bilang gitu. Oke Kim, tungguin ya, kata dia, setengah jaman lagi. Oh, masih lama, bentar kok, kata dia. Ya udah iya, gue bilang gitu. Gue udah ready tuh guys di kosan. Gue bilang ke pacar gue kan, pokoknya lo prepare aja deh, siapa tuh kan ada momen yang lo inginkan. Oke, gue prepare segala macem, drink pun udah gue siapin, jadi semuanya udah bener-bener ya tinggal nunggu dia datang aja sih guys. Setelah kayak gitu ya tak lama kemudian ada WhatsApp dari dia tuh, Kim, kayaknya gue balik bentar ya, kata dia gitu. Kenapa, kok nggak langsung aja, gak enak nih keringetan. Udah nggak apa, sini aja langsung. Aduh nggak enak, kata dia, takut lo risih. Enggak kok, santai aja. Serius nggak apa-apa nih, kata dia. Nggak apa kok, santai aja gitu. Udah gue OTW ya, kata dia. Oke, gue bilang gitu. Seneng banget tuh, udah orangnya pulang nge-gym, keringetan, cakep, pokoknya udah traveling banget dan something. Gue udah bangkit lah pokoknya gitu guys. Tak lama kemudian dia pun datang, langsung gue bukain gerbang, dan dia seperti biasa hanya mengenakan singlet, dan gue pun langsung persilakan dia masuk. Sini Banyu, masuk, gue bilang gitu kan. Ya udah tuh guys, akhirnya kita pun duduk bareng lagi di tempat yang sama di ruangan TV ya. Semua cowok yang main ke tempatnya gue pasti gue ajakin duduk dulu bersama-sama di depan TV ya, karena untuk ngelakuin yang namanya drink together gitu. Aduh, ngerepotin gak nih, kata dia. Enggak lah, santai aja gitu kan. Waktu itu ya akhirnya kita pun tak lama kemudian, tanpa berbasa-basi dan menunggu lama, akhirnya kita pun drink gitu. Tahu nggak, ketika drink gue langsung merhatiin body dia yang emang bener-bener ngepam ya, habis nge-gym. Pokoknya gue suka banget, dan gue pun langsung mulai muji-muji gitulah. Keren juga ya Nyu, kata gue gitu kan. Kayaknya gue juga kalau misalnya jadi cewek mau sih jadi pacar lo gitu kan. Ah, lo bisa aja Kim, kata dia gitu. Serius Banyu, kata pacar gue kan, dia mah tuh suka sama lo, kata dia. Lo kok bisa, kata dia. Ya kan dia pelangi Nyu, kata pacar gue kan. Oh pantesan, kata dia gitu kan. Berarti kalau pelangi gitu pasti teman ceweknya banyak ya, kata dia. Ya enggak lah, gue bilang gitu. Terus tadi yang menurut lo di WhatsApp siang itu apa, kata dia. Hiburan yang bisa ngasih cuan juga, kata dia. Oh itu, penasaran gitu kan, ntar gue jelasin deh. Kita sekarang drink dulu gitu kan. Setelah drink, basa-basi biasa, setelah dia habis 3 gelas, gue pun juga sama, udah mulai olen juga, gue pun jelasin. Jadi maksudnya itu adalah hiburan yang kayak gitu tuh, ya lu mendapat apa yang lu diinginkan, plus dapat juga cuan. Asalkan lu mau do something sama gue gitu kan. Maksudnya gimana Kim, kata dia gitu. Ya iya, lu sama gue, kita layaknya lu sama cewek gitu, dan gue sebagai ceweknya. Oh emang bisa ya, kata dia gitu kan. Ya bisa lah, lu mah kayaknya masih ketinggalan zaman deh, masa belum tahu sih dunia kayak gitu. Jujur sih belum tahu, cuman yang ngechat di micet banyak sih cowok-cowok, cuman nggak pernah gue gubris, kata dia. Oh gitu, jadi belum pernah sama sekali. Belum lah, nggak mau, gue masih normal, kata dia gitu kan. Terus kalau misalnya sekarang gue ajakin, lu mau nggak, kata gue kan. Ya senyum aja gitu. Nggak tahu sih, kata gue takut kebablasan, ntar kalau nyaman ntar gue jadi belok juga sama kayak lo, ketawa tuh dia. Ya enggak lah, kata gue, palingan juga misalnya lu pun nyaman, tetap jiwanya lu emang lurus aja sih, cuman ya pernah santai sama cowok doang gitu kan. Oh kayak gitu ya, kata dia. Ya iya kayak gitu Banyu, gue bilang gitu kan. Gimana, mau nyobain nggak, kata gue. Tenang, ada uang jualnya kok. Ya gue sambil ngeliat badannya dia yang emang keren ya, makin gue traveling makin gue suka, pokoknya gue udah nggak sabar lah pokoknya intinya guys gitu. Udahlah Banyu, coba aja, kata pacar gue kan. Sekarang nih, kata dia. Ya iyalah, kapan lagi gitu kan. Terus dia diem seperti biasa, dia langsung bilang tuh, emang mau ngasih berapa cuannya. Gue sebutin nominalnya, dan setelah gue sebutin, ya udah deh, ayo, kata dia, cobain deh, gue penasaran soalnya. Jangan-jangan dia punya bakat ya guys, kok dia biasanya kayak gitu sih. Intinya dia akhirnya mau, dan tanpa nunggu lama akhirnya gue pun ajakin dia ke dalam kamar. Dan pas nyampe kamar, dia langsung gue suruh buat rebahan, karena emang dia mah gampang, cuman mengenakan kayak singlet dan juga yang pendek gitu kan bawahannya. Langsung gue suruh dia buat pull gitu kan. Dia pun juga nurut, dan itu yang gue suka. Gue pun juga nge-pull diri gue sendiri yang udah bangkit dan traveling banget ngeliat dia gitu kan. Tapi dia belum nge-pull sih, dia masih menggunakan yang segitiga gini ya. Kenapa nggak di-pull aja sama kamu lah, kata dia.
iniin supaya kamu suka, kata dia. Loh kok dia malah mau ya gitu. Akhirnya gue gercep menghampiri dia dan langsung turunin segitiganya itu, dan gue langsung coba untuk mendekat dulu, dan aromanya wow banget sih, gue suka. Dan pelan-pelan akhirnya gue pun melihat sampingnya dia, dan wow, tebel dan lebat. Itu sih kesan pertama, dan gue langsung mencoba lagi untuk mendekatkan diri. Dan aroma keringet kayak gimana sih yang di area kayak gitu, khas banget cowok gitu kan. Itu menambah gue makin semangat, apalagi dia kondisinya kan emang begini juga gitu kan, area ininya pun juga dia lebat juga, dan menambah feel yang lain. Dan itu yang bikin gue makin suka sih, makin semangat ngelakuin yang namanya karaoke. Oh my god, pelan-pelan akhirnya dia pun bangkit, dan kita pun ya ngelakuinnya guys. Gue ngelakuin karaoke dan dia pun enjoy. Cukup lama tuh gue ngelakuin karaoke karena gue suka banget sama somethingnya, sama dia juga gitu kan. Akhirnya gue mendapatkan dia full di depan mata gue sendiri, kita berdua sama-sama full juga gitu kan. Nah kayak gitu, karena udah cukup lama juga, ayolah cobain yuk, kata gue. Kayak gimana nih Kim, kata dia. Ntar gue arahin deh. Ya udah, kata dia. Mau pakai candy nggak usah lah, kata dia. Lagi-lagi cowok strike emang kayak gitu sih, sukanya emang nggak mau pakai candy. Ya wis deh, kata gue gitu kan. Akhirnya dia pun nurut. Gue yang di bawah, gue arahin. Gue udah persiapan juga, dan pelan-pelan hitungan detik, hanya satu kali hentakan somethingnya mulai enter, dan langsung kita pun ngelakuinnya guys. Oh my god, seneng banget sih. Dia pelan-pelan ngelakuin gerakan maju mundur, makin lama makin enjoy, dia pun makin suka, makin menjiwai, dan gue pun juga sama mendapatkan apa yang gue inginkan. Dan malam hari itu kita pun berdua dalam suasana yang sangat indah, ngelakuin do something yang gue inginkan. Pokoknya dia mantep banget sih. Tak lama kemudian dia pun ngelakuin full speed, pokoknya dia maju mundur pelan cepet, dan sesekali juga dia pun menghampiri gue gitu kan. Dan gue pengen begini juga gitu kan. Awalnya dia nggak mau sih, tapi lama kelamaan dia malah mau juga, mungkin kan terbawa suasana juga. Setelah kayak gitu kita pindah ke style berikutnya, menyamping, terus dia ngelakuin gerakan lagi maju mundur, terus gerakan ke berikutnya kayak guguk juga. Pokoknya berbagai macam gaya dia lakuin, dan cukup lama juga, dan berakhir di gaya yang gue di bawah. Karena gue udah gak sabar, seperti biasa gue kalah duluan, dan sementara dia belum. Setelah gue tuntas, tiba-tiba dia ngelakuin full speed kenceng banget, dan akhirnya dia pun tuntas sambil menghampiri gue dan mengeluarkan ekspresi, dan sambil beginian sama gue. Rasanya mantep banget, dan gue suka banget. Akhirnya kita berdua ngelakuinnya sampai tuntas, dan bener-bener berakhir dengan indah. Malam hari itu gue mendapatkan si Banyu yang gue inginkan ini guys. Oh my god, happy banget rasanya. Kelar dia langsung buru-buru ke kamar mandi, langsung clean up dan take a bath sih. Yang gue denger dari dalam kamar suara orang lagi pada take a bath gitu ya. Jadi dia mungkin langsung bersih-bersih gitu kan. Gue pun langsung pakai outfit lagi, karena gue nggak banyak green juga, cuman ya sedikit oleng doang. Jadi gue putusin buat ikut kembali ke klinik buat nemenin pacar gue, nemenin orang tuanya. Terus dia bilang tuh, gimana, berhasil nggak? Berhasil dong, mantep ya, kata dia. Iya, gue pun nggak pernah menyangka sih gitu kan. Terus lu udah ada kan cuannya? Ada dong, gue bilang gitu. Pokoknya malam hari itu kita seneng, pacar gue pun seneng. Dia keluar menggunakan lagi outfit yang tadi ketika dia pakai nge-gym, dan kita pun langsung ngobrol sebentar, dan gue langsung kasih dia cuan, dan gue bilang sama dia kan, gimana, suka nggak? Mantep ya, kata dia. Ini first time sih pengalaman, kata dia. Awas ya, jangan sampai sama yang lain, sama aku aja, gue bilang gitu. Oke deh, beres, kata dia kan. Yang penting sama kamu, dan yang penting ada cuannya. Ya pastilah, gue bilang gitu. Kita pun ngobrol bareng lagi, dan nggak mungkin lama-lama juga gitu kan. Akhirnya kita bertiga pun putusin buat meninggalkan kosan, karena gue mesti kembali ke klinik dan dia pun harus pulang. Dan malam hari itu berakhir dengan indah. Pertemuan gue, do something gue sama si Banyu, penjual pompa air ini, penjual sanyu ini, yang gue temui di samping klinik ketika gue nungguin orang tua pacar gue yang lagi sakit dirawat di sana guys. Dan keesokan harinya kita berjumpa dengan dia lagi, karena orang tua pacar gue belum boleh pulang. Dan tahu nggak, dia makin akrab, makin seru, makin deket, bukannya malah makin jauh, tapi malah makin kayak gimana ya, kayak senang aja gitu. Kayak jadi makin, dia tuh menunjukkan kalau dia tuh emang bener-bener punya bakat gitu loh. Nggak tahu sih mau dibawa kemana gitu kan, yang penting
Intinya gue udah mendapatkan dia sekali aja. Setelah kayak gitu ya kita pun jadi makin akrab, dan hubungan gue sama dia pun makin deket lah, intinya kayak gitu. Oke guys, semoga terhibur dengan cerita gue kali ini ya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.